Okay, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, pronoun ya. Time is yours. 1, 2, 3. Raymond Karab. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Right now, I will explain to you what about pronoun part of speech. Bagian dari kelas kata. I will explain this big Indonesian language. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran pronoun bagian keempat dari kelas kata. Apa sih itu pronoun? Definisi dari pronoun ialah kata yang digunakan untuk menggantikan si noun atau kata benda tersebut. Contohnya, Karab smiles. He meets Vera. Mana yang mau Karab? Karab, Oh. Karab ini adalah noun. Smiles, smile adjective. Ini menggantikan si Karab. Jadi dia menjadi pronoun. Jadi si pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan si noun. Pasti sampai sini Pak. Kinds atau paragamnya itu ada 7. Yang pertama personal pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. Masya Allah, mantap. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama itu personal pronoun. Definisi dari personal pronoun ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda. Sekali lagi, kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda. Oke, terbagi lagi menjadi 3. Ada first person, second person, third person. Yang first person ialah orang pertama ke satu atau si pembicara. Ya, kayak saya ini adalah pembicara, makanya saya pakai singular. Ketika kita sendirian, kita pakai singular atau I. Ketika jamak plural, kita pakai we atau kami. Yang second person yaitu orang kedua atau orang yang ajak kita bicara. Orang yang diajak bicara. Nah, kita pakai ini second person. Singularnya itu you. Kalau pluralnya tetap you. Apa bedanya? Pluralnya you itu bisa menjadi artinya kalian. Third person, orang ketiga atau biasa yang terjadi ketika ada 2 orang yang berbicara, ya inilah orang ketiga yang digosip. yang digosip ini yang ketiga. Biasanya dia menggunakan kalau singular, kalau dia gosip 1 orang saja, dia menggunakan he, he untuk laki-laki, she untuk perempuan, it untuk kata benda yang mati. Ya, kecuali manusia. Kalau dia menggosip banyak orang, maka dia menggunakan plural dan kata gantinya pronounnya itu they, mereka. Notes atau catatan, personal pronoun dapat berubah bentuk sesuai posisinya. Apa maksudnya? Jadi personal pronoun itu bisa berubah bentuknya tergantung di mana dia diletakkan. Contohnya ada 5 posisi di sini. Setiap posisi pasti berbeda. Kita pertama semua ini mereka ambil dari di subjek atau si pronoun tersebut. I, you, we, they, she, he, it. Nah, itu subjek. Nah, ketika dia ini berubah jadi objek, maka dia menjadi me, you, us, them, her, his, it. Karena tidak mungkin kalau dalam satu kalimat ada subjek dan objek baru tidak berubah, ya itu kan tidak aneh gitu kalimatnya. Ya. Kalau possessive adjective itu ada sedikit perbedaan. My, your, our, their, her, his, it itu adalah kata kepemilikan. Makanya harus ketemu dengan noun. Kalau kita ingin menggunakan possessive adjective, ketika posisinya personal pronoun ada di possessive adjective, maka dia harus menggunakan si noun. Kecuali possessive pronoun, mine, yours, ours, theirs, hers, is. Kalau it's nggak ada, ini kita nggak usah pakai nggak usah pakai noun kata benda karena ini sudah jelas ya. Contoh. Kalau contoh di possessive adjective, my car. Kalau di possessive pronoun, you mine sih. Your mine atau you mine? Itu Mike ketemu noun kok. Yang Nah, mana? ini kan possessive adjective. Mine. Possessive adjective contohnya kan my car. Kalau mine
Kalau mine, it's mine. No? Ya, it is mine It misalnya. is mine. Itu Oke. punya. Karena sudah kita ketahui apa itu. Reflexive pronoun itu myself, diri saya, yourself, dan itu yourself itu adalah yang tunggal. Maka untuk jamaknya yourselves, ourselves, themselves, herself, himself, itself. Itu dia. Nanti kita bahas ini di sana. Note lagi, possessive adjective itu selalu diikuti noun. Kalau possessive pronoun itu tidak boleh ya, Mister. Tidak boleh diikuti oleh noun. Itu perbedaannya. Kalau makna tetap sama. Saya rasa paham sampai sini. Kita berpindah ke kedua yaitu reflexive pronoun. Apa sih itu reflexive pronoun? Itu definisi dari reflexive pronoun ialah kata ganti yang merujuk atau memantul. Contohnya anggota-anggotanya itu myself, seperti yang tadi saya sebutkan. Kita sebut lagi di sini. Myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, itself. Apa sih fungsinya? Yang pertama, memberi penekanan pada subjek, makna sendiri. Contohnya, Karaf himself cooks apa? Oh, Karaf himself cooks dinner. Anggaplah ini kan kita nggak pakai penekanan. Karaf cooks dinner. Karaf memasak makanan malam. Nah ini kalau kita ingin benar-benar mengatakan si Karaf ini sendiri, kita menggunakan himself. Kayak Karaf tok saja gitu. Karaf himself. Himself ini kembali ke Karaf, berarti dirinya sendiri. Karaf dirinya sendiri memasak makanan malam. Masak makanan malam. Oke, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ialah menggantikan makna alone atau sendiri. Nggak boleh itu taruh di situ. Nggak, lanjut. Contoh, Taruh di atas. Vera lives in a big house alone. Ah, ini alone masih belum diubah ya. Vera tinggal di sebuah rumah yang besar. Sendirian. Sendirian bisa diganti menjadi by herself. By herself artinya juga sama dengan dirinya sendiri. Contohnya saya sendirilah. Makanya dikatakan menggantikan makna alone sendirian. Yang ketiga menjadi objek bila subjek dan objek sama. Ulangi, yang ketiga menjadi objek bila subjek dan objek sama. Contohnya, Aufa love himself. Aufa mencintai dirinya sendiri. Ini contoh yang kedua ini. Sedangkan bilang tadi di sini subjek dan objeknya sama. Ini myself ini kembali ke subjek dan subjeknya kembali ke diri sendiri juga. Makanya dibilang bisa menjadi objek bila subjek dan objek sama. I love myself. Ini kan dia pronoun sih. Masuk di refleksi bukan. Masuk di pronoun. Personal pronoun. Kalau itu verb transitif maka membutuhkan objek. Inilah objeknya myself, dirinya sendiri. Oke, kita pindah yang ketiga. Reciprocal pronoun. Apa sih itu reciprocal pronoun? Definisinya pronoun yang menunjukkan adanya interaksi atau hubungan antara dua hal atau lebih. Makna saling. Anggotanya ialah each other and one another. Kalau each other itu dia dua pihak saja, dua pihak saja. Kalau one another lebih dari dua pihak. Contohnya, Karim and Vera love each other. Karim dan Vera saling mencintai. Nah kan ini ada dua, Karim dan Vera. Each other ini, love each other ini siapa yang saling mencintai? Kan ini dua orang. Ini si Vera sama si Karim. Kalau yang contoh yang kedua, one another, ini our students help one another. Para pelajar kami. Para pelajar kami saling membantu satu sama lain. Ya, satu sama lain. Nah, berarti lebih dari dua pihak. Makanya kita menggunakan one another. Oke, kita pindah yang keempat, demonstrative pronoun atau kata ganti tunjuk ya. Definisinya yaitu kata tunjuk yang difungsikan sebagai pronoun. Anggotanya singular, untuk anggota untuk singular atau tunggal kita menggunakan this dan that. Kalau yang kedua plural, these
was. Nah, itu hendak ketemu noun. Oke, kita masuk ke contoh. This eraser is big. Penghapus ini big ya. This eraser is big. Ini penghapus ini besar. This is all. Nah, disinilah demonstratif pronounnya. Demonstratif this is all ini kan tidak ditahui. Ini lama. Maka, tapi kan sebelumnya ini sudah ada kalimat yang menunjukkan si eraser bahwa this ini menggantikan posisi eraser tersebut. Makanya dia menjadi subjek. Makanya dia disebut menjadi demonstratif pronoun, kata tunjuk yang digunakan sebagai kata sebagai pronoun, sebagai pengganti si eraser tersebut. Makanya kita disebutkan this is all. This is all siapa sih all? Si eraser, si penghapus. Karena kita sudah tahu toh itu dalam sebuah kalimat. Contoh kalau yang jamak, these pens are big. Pulpen itu besar. Ini itu artinya. Ini Pak, pulpen ini besar. Ini this ini adalah demonstratif adjektif atau tunjuk sifat. Pens itu noun, are verb, big adjective. Kita pindah ke demonstratif pronounnya itu berarti dia kan sebelumnya kita sudah menyebutkan si pens. Berarti these are all. This-nya itu kembali ke pulpen, tapi kita tidak sudah menyebut pulpennya. Ini this ini demonstratif pronoun. Kenapa disebut demonstratif pronoun? Karena dia menggantikan si pens. Are all lama. Note itu catatan lagi. This, that, dan these, those itu selalu ketika bertemu noun maka dia dinamakan demonstratif adjektif. Ada lagi this, that, and this, those. Ketika tidak diikuti oleh noun maka pasti dia demonstratif pronoun. Sampai sini paham? Berasa toh? Ya. Yang kelima, indefinite pronoun. Apa sih itu indefinite pronoun? Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda yang tidak jelas. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang tidak jelas. Kita contoh indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu maksudnya sesuatu yang belum jelas ya, yang sudah yang mana ya? Indefinite kan tidak jelas. Berarti kata gantinya tidak jelas. Kita belum ketahui maknanya apa. Anggota dari indefinite pronoun ialah every and some no. Body one thing. Contohnya everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing. Kenapa indefinite pronoun? Karena coba kita lihat ini. No one here, nobody here. Tidak ada siapapun di sini. Maksudnya tidak ada siapapun kan tidak jelas, berarti dia menjadi definite. Itu makanya dia tidak jelas. Note itu kan untuk singular, itu untuk no one itu kita beri spasi di sini dari no sama one. Gak tahu kenapa. Touching. Example, everybody is kind, no one is perfect, someone cries on my shoulder, nothing is impossible. Everybody tidak bisa ketemu art. Kenapa? Karena di sini semua itu yang dalam list ini, dalam bagian ini itu semua tunggal. Makanya kita nggak pakai kata to be yang jamak. Everybody is kind. Seseorang baik. No one is perfect. Someone cries on my shoulder. Nothing is impossible. Jadi intinya semua yang dalam tabel ini yang belum jelas itu semuanya tidak dia tunggal. Yang keenam, interrogative pronoun. Definisi kata ganti yang difungsikan sebagai kata tanya. Kata ganti yang difungsikan sebagai kata tanya atau pronoun yang difungsikan sebagai kata tanya. Anggotanya who, what, whom. Example waria atau contoh Karab will fly. Ini Karab will fly. Karab kan ingin terbang nih, tapi
kita bertanya dulu ini. Kalau kita ingin buat pertanyaan, siapa yang mau terbang, maka kita ambil pronoun dari interrogative pronoun. Kita ambil who untuk who. Ha biasa. Who. Who ini pengganti dari karaf. Who itu siapa yang mau terbang. Nah, makanya jawabannya karaf dimulai. Ya karaf mau terbang kemana nggak tahu. Supaya paham sih. Yang ketujuh itu relative pronoun. Relative pronoun ialah kata ganti yang difungsikan sebagai conjunction dalam rangkaian adjective clause. Apa itu adjective clause? Yaitu conjunction plus subject plus verb dan makna tak lengkap. Anggotanya ada who. Ya, ha biasa. Whom gitu. Who are you, bukan who. Who itu sama dengan subjek, person dengan berarti manusia, seorang. Whom itu kita gunakan ketika kita ingin menggantikan atau menyembuhkan si objek atau person itu person itu berarti manusia. Objeknya harus manusia. Which sama dengan bisa digunakan untuk menggantikan si subjek atau digunakan untuk objek. Thing, apa itu thing, benda ya? Ya, Benda. Dan bisa juga digunakan untuk subjek, bisa juga digunakan untuk objek. Bisa dua-duanya, person dan thing. Seseorang dan benda. Dan ingat, tempat-tempat ini dia bermakna yang. Kan sebelum-sebelumnya lihat itu bermakna itu. That itu bermakna itu. Siapa? Tapi kalau di sini di relative pronoun dia bermakna yang. Oke, kita masuk ke contoh. The man is smart. He meets Vera. Ini kan belum. Ini ada dua subjek verb. Makanya kita ingin memasukkan conjunction biar lebih rapi. Penggabungannya seperti ini. The man, kita ambil the man. The man. Who, kita ambil dari he. Kan who itu pengganti dari subjek. Dan ini kan dia subjek he. Makanya kita ambil dan masukkan ke who untuk menjelaskan menjadikannya conjunction. Meets Vera is smart. Laki-laki yang bertemu Vera adalah pintar. Makanya itulah gunanya relative pronoun. Gunanya mungkin biar lebih rapi kan. Atau nggak tahu. Penggabungan dua kalimat. Penggunaan relative pronoun itu penggabungan dua kalimat. Minimal ya. Ini sebelumnya ini ketika kan tadi saya bilang makna yang tak lengkap. Ini kan makna tak lengkap nih. Who meets, siapa yang bertemu. Ini who ini sebagai conjunction dan sebagai subjek juga. Meets sebagai verb, maka jadilah dia clause karena rumus clause adalah conjunction plus subject plus verb dan clause. Maka jadilah dia adjektif. Kenapa adjektif? Karena dia menjelaskan si man. Karena segala sesuatu yang menjelaskan si noun, maka dia pasti menjadi adjektif. Kita pindah ke contoh yang kedua. Karaf has wings. He flies in the sky. Ada lagi dua kalimat. Maka kita gunakan relative pronoun untuk menggabungkan dua kalimat tersebut. Kita ada dua subjek. Kita ambil subjek pertama si karaf. Maka kita ambil subjek kedua he-nya, kita masukkan ke who. Flies, kata kerja, in the sky, has two wings. Karaf subjek, who flies itu subjek clause, in the sky, Who flies in the sky itu satu clause, satu. Oh ya, satu-satuan ini. Ya. Oh. Kan satu petit itu who flies in the sky. Oh iya. Who flies in the sky itu kan berarti satu kesatuan dan dia clause. Has two wings, mempunyai dua sayap. Garap yang terbang di langit. Garap yang terbang di langit mempunyai dua sayap. Oh, iya. Itulah penggunaan dari relative pronoun dan akhirnya kita sampai di akhir penutup. Itulah 77 dari pembagian atau ragam-ragam dari pronoun. Semoga bisa dipahami.
karena saya sudah menjelaskan secara singkat dan padat dan jelas. Oke. Okay, I think that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit ya, saya tambahkan dulu. Ini kan ada satu, the man is smart. Ini kan per koordinatnya kan, Iya. cuma ada satu kan. Iya. Kalau he meets, ini juga he meets Vera, dia bertemu Vera, itu juga per ordinary, Iya. ya kan? Sekarang ada dua per di sini, Iya. ya kan? Mana ordinary? Oh is. Is. Dia yang paling akhir tuh. Karena ada lebih dari satu, ini auxil, Sorry. ngerti ya? Saya lupa masuk dulu. Nah, materi pop sudah dipelajari kan? Sudah bisa. Jadi dalam satu kalimat, ini kan satu kalimat satu titik nih. Berarti dia ada satu kalimat. Berarti harus ada verb ordinary. Kalau ada verb yang lain namanya verb bantu saja toh. Mau ada berapa di belakang situ tidak ada urusan. Ngerti? Oke, berikutnya who is the next? Tapi rame dulu. Ya, Vera maju.